Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Komputasi Statistika RA akan menjelaskan codingan di modul 10 tentang resampling methods yaitu Bootstrap. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Dea Amelia Putri dengan NIM 122450004. Yang kedua ada Johannes Christian Silitonga dengan NIM 122450043. Yang ketiga ada Irham Mahdi dengan NIM 122450049. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Nisrin Rafifa dengan NIM 122450052. Dan yang terakhir ada Ibrahim Al-Kafi dengan NIM 122450100. Yang pertama itu ada data 22,5, 21,8 sampai 22,8 itu. Terus lanjut itu tuh vektor berisi nilai data asli. Jadi data aslinya tuh kita yang input sendiri. Terus yang kedua tuh ada set.sheet 123 itu menjaga konsistensi hasil random jika kode dijalankan ulang. Selanjutnya ada n_iteration 1000, n_size itu length data. Nah, yang n_iteration itu jumlah iterasi bootstrapnya itu 1000 kali. Terus n_size itu ukuran sampelnya diambil sepanjang data asli yaitu 10. Selanjutnya itu ada bootstrap_main sama dengan numerik n_iteration itu vektor untuk menyimpan rata-rata bootstrap. Selanjutnya itu ada sampel data size sama dengan n_size, terus replace itu sampling dengan pengulangan untuk membuat sampel bootstrap. Selanjutnya itu ada main_sample itu menghitung rata-rata dari setiap sampel bootstrap. Lanjut ada lower_bound sama dengan kuantil bootstrap main 0,025. Itu kuantila itu untuk menentukan batas bawah 2,5% dan batas atasnya itu 97,5% dari distribusi rata-rata bootstrap untuk membentuk interval kepercayaannya itu 95%. Terus lanjut itu ada cat sprintf rata-rata asli sama yang interval kepercayaan 95% untuk rata-rata. Itu tuh menampilkan rata-rata data asli dan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata bootstrap. Rata-ratanya itu ada 22,72 sama interval kepercayaan 95% itu ada 22,28 sama 23,14. Bootstrap digunakan itu untuk estimasi statistik yang lebih robust meski ukuran sampelnya kecil. Pada kasus kedua, kita akan membuat awalannya yaitu membuat data aslinya yang berisikan nilai 75, 80, 85, 90, 88, 92, dan 86. Selanjutnya kita akan membuat set sheet itu untuk mengunci sebuah nilai randomnya yang dihasilkan. Selanjutnya itu kita akan membuat parameter bootstrap dengan n iterasinya yaitu sebanyak 1000 iterasi dan n size-nya yaitu panjang data. Dan kita akan menyimpan hasil bootstrap-nya dengan bootstrap variance yang itu adalah numerik dari n iteration dan membuat sebuah perulangan yaitu berisikan dari i hingga i ke hingga dari 1 hingga ke n iteration yang dimana n iteration itu tadi kita inisiasi sebagai 1000 dan dalam perulangannya kita akan buat sebuah variabel sampel yang dimana nilai sampelnya ini akan mengambil dari data dan size-nya itu adalah n size atau panjang datanya dan menggantikan true atau kita akan membuat sebuah perulangan bootstrapping yang akan menggantikan nilainya secara acak. Dan kita akan membuat variabel selanjutnya yaitu bootstrap variance pada indeks ke i merupakan variansi dari sampel. Lalu selanjutnya kita akan menghitung interval kepercayaannya dengan batas bawah atau lower bound-nya itu dari kuantil bootstrap variance dengan nilai 0,025 dan upper bound-nya atau batas atasnya yaitu kuantil bootstrap variance dengan nilai 0,975. Dan kita akan membuat output hasilnya dengan ngeprint variansi data aslinya dari var data dan interval kepercayaan 95% untuk variansi dengan lower bound dan upper bound. Maka akan didapatkan dari data tersebut yaitu variansi data aslinya sebesar 34,81 dengan interval kepercayaan 95 dengan batas bawah yaitu 5 dan batas atas yaitu 57,57.
Selanjutnya kasus ketiga yaitu pertama-tama kita masuki data X-nya 150, 160, 170, 180, 190, 200, Y-nya 50, 60, 65, 75, 80, 90. Sheet set 1, 2, 3 ini maksudnya untuk memastikan bahwa hasil pengambilan sampel ulang bootstrapnya ini bisa direproduksi. Mesti kita masuki parameter bootstrapnya, and iteration ini jumlahnya iterasi bootstrap ini 1000 kali, and size-nya ini jumlah data dalam X-nya itu yaitu 6. Habis itu kita simpan hasil bootstrapnya. Bootstrap slopes ini faktor untuk menyimpan hasil estimasi slope-nya dari setiap iterasi bootstrap. Ulangan bootstrapnya ini menggunakan for seperti yang ada di kode ini sampai langkah-langkahnya ini. Pertama sampelnya ini untuk mengambil sampel dari indeks data asli 1 bagi n size ini dengan penggantian replace dengan true. X sampel dan Y sampelnya ini data bootstrap hasil pengambilan sampel ulang. LM bunga kuning ini membuat model regresi linear sederhana berdasarkan data bootstrapnya. Model 2 ini mengambil slope koefisien regresinya dari model bootstrap. Slope dari model ini disimpan dalam bootstrap slopes. Kita lanjut selanjutnya menghitung interval kepercayaannya yaitu pakai lower bound quantile bootstrap slopes, 0,025 ini nilai kuantil ke 2,5% dari distribusi slope bootstrap batas bawah interval kepercayaannya. Habis itu kuantil bootstrap slope 0,975 ini nilai kuantil ke 97,5% dari distribusi slope bootstrapnya. Outputnya itu menggunakan ini, outputnya itu kita pakai kode cat sprint seperti ini yang ada di gambar, dan outputnya itu hasilnya koefisiennya sama dengan 0, koefisien regresinya itu sama dengan 0,77, interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresinya sama dengan 0,70 dan 0,82. Baik, untuk tugas mandiri yang pertama, di sini kita akan menginisialisasi data, di mana data ini diambil 30 bilangan acak dengan menggunakan distribusi normal, yaitu fungsi R0, dengan mean 65 dan standar deviasi 1,25. Dan di sini kita membangkitkan bilangan acak dengan fungsi setSheet, di mana fungsi setSheet ini sendiri berfungsi untuk mengunci bilangan acak yang dihasilkan, sehingga jika di-run kembali itu bilangan acak yang dihasilkan akan menghasilkan angka yang sama. Dan selanjutnya di sini kita menginisialisasikan parameter bootstrap. Di sini banyaknya iterasi yaitu 1000 dan ukurannya yaitu panjang dari datanya sendiri. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil dari bootstrap. Di sini kita menginisialisasikan variabel bootstrap underscore means dari numeric and underscore iteration dan melakukan perulangan dari 1 sampai n iteration. Kemudian di sini kita menginisialisasikan variabel sampel, di mana sampel ini merupakan sampel dari si data dengan ukurannya sendiri yaitu n underscore size, dan menginisialisasikan variabel bootstrap underscore means i itu merupakan mean dari sampelnya. Selanjutnya kita menghitung interval kepercayaan. Di sini kita menginisialkan lower underscore bound dan upper underscore bound, di mana lower atau batas bawahnya itu merupakan kuantil dari bootstrap means 0,025 dan uppernya atau batas atasnya itu merupakan kuantil bootstrap means 0,975. Selanjutnya kita di sini akan menampilkan hasilnya. Di sini kita menggunakan fungsi cat sprint f rata-rata dari data asli yang dihasilkan dari mean datanya, dan di sini kita juga mencetak interval kepercayaan 95% untuk rata-ratanya sendiri yang diambil dari lower bound dan upper bound yang sebelumnya telah kita inisialisasi, dan dihasilkan seperti pada gambar di sini. Ini merupakan hasil dari bootstrapnya dengan rata-rata 65,13 dan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata 64,66 dan 65,62.
Baik, di sini tugas mandiri sama saja kita melakukan bootstrapping dengan data yang ada dan iterasinya 2000, di mana koefisien regresi data aslinya didapatkan 5. Kemudian setelah iterasi ke 2000 dengan interval kepercayaan 90% didapatkan regresinya itu 5,0 yang hasilnya sebenarnya sama. Sekian dan terima kasih. Dari sini di bootstrapping tersendiri bisa didapatkan bahwa bootstrapping meningkatkan akurasi dengan resampling. Gimana resampling yang dilakukan adalah melakukan pengambilan sampel data tanpa menambahkan atau mengurangi data tersebut, dimana jika terdapat data 1, 2, 3, 4, 5, 6 maka kita bisa mengambil nilai 4 dan nilai 5 sebanyak 6 kali atau nilai 1, 2, 3 berulang-ulang kali sampai panjang datanya tersebut. Terima kasih.